Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Sekolah SMA Negeri 3 Okonowi Selatan membuat video pembelajaran mengenai bencana banjir. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu bencana banjir. Jadi, bencana banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di area tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung, sungai, danau, ataupun laut. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor non-alam dan faktor manusia. Faktor alam biasanya diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus, seperti musim hujan. Sedangkan faktor manusia lebih cenderung ke masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air dan penebangan pohon secara liar tanpa melakukan reboisasi atau tebang pilih. Berikut kami akan menampilkan dua foto atau gambar banjir yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama ada banjir dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah pada Senin 8 Februari 2021. Akibat banjir yang merendam wilayah setempat sejak sepekan terakhir menyebabkan beberapa warga terserang penyakit sehingga harus dievakuasi ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Petugas kesehatan dengan petugas perangkat desa menggunakan perahu rakit untuk mengevakuasi warga yang sakit saat banjir di Dusun Tanggulangin, Jatiwetan, Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada dari Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Jenggot. Namun, berbeda dari banjir biasanya, banjir di Pekalongan ini airnya berwarna merah pekat. Banjir di Pekalongan ini pun viral di media sosial, bahkan sampai diliput oleh media asing. Penyebab dari banjir di Pekalongan ini yaitu karena hujan yang terus-menerus mengguyur kota Pekalongan sejak Jumat 5 Februari 2021. Menyebabkan sedikitnya 20 kelurahan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30-70 cm. Dilansir di antara Kapolda Polres Pekalongan, Kota AKBP Muhammad Irwan Susanto di Pekalongan mengatakan, air banjir yang berwarna merah pekat tersebut karena obat batik yang dibungkus dalam plastik sobek dan terbawa air banjir. Bencana banjir biasanya dapat dikenali dengan ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, resapan air hujan kurang maksimal, penyumbatan oleh sedimen atau sampah di saluran air, curah hujan yang tinggi, adanya material longsor di daerah hulu atau sepanjang sungai, air sungai berubah warna menjadi keruh, dan suara gemuruh dari arah aliran sungai. Masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam menghadapi bencana banjir. Yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir ialah memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD atau BPKG. Yang kedua, melakukan evakuasi mandiri. Dan yang ketiga adalah membawa barang-barang yang dibutuhkan saat evakuasi mandiri. Sedangkan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir ialah yang pertama, mengevakuasi masyarakat di sekitar wilayah banjir. Yang kedua, menyediakan peralatan yang digunakan untuk evakuasi. Yang ketiga, menyediakan tempat evakuasi sementara. Dan yang keempat, menyediakan kebutuhan dasar saat evakuasi. Bencana banjir banyak mengakibatkan kerugian yang berdampak bagi manusia. Kerugian atau dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir ialah yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, kerugian ekonomi. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Yang keempat, aktivitas warga terhambat seperti bersekolah atau bekerja. Dan terakhir yaitu munculnya korban jiwa. Bencana banjir tentu saja tidak dapat kita hindari. Namun, tanpa kita sadari, kita sendirilah yang sedang mengundang adanya bencana banjir terjadi. Adapun cara penanggulangan banjir yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, melaksanakan program tebang pilih atau reboisasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, rajin membersihkan saluran air. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan hutan mangrove atau bakau. Mengenai informasi cuaca, kita dapat melihat perakiraan hujan bulanan di www.bmkg.go.id dan intensitas curah hujan harian di web.meteo.bmkg.go.id. Serta kita juga dapat melihat di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Juga kita dapat melihat di aplikasi Info BMKG yang dapat kita download di Play Store ataupun App Store. Cara menghadapi banjir. Waspadai daerah tempat tinggal yang dekat dengan saluran air seperti sungai, waduk, rawa, dan drainase. Matikan listrik saat terjadi banjir untuk menghindari bahaya kesetrum.
Lindungi benda-benda berharga seperti barang-barang elektronik dan surat-surat penting. Rajin-rajinlah memperbarui informasi mengenai potensi banjir di daerah tempat tinggal. Siapkan rencana evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadai penyakit pasca banjir. Siapkan tas siaga bencana. Apa sih isi tas siaga bencana? Yaitu ada senter, air minum dan makanan, pakaian, masker dan P3K, selimut, peralatan mandi, uang, alat komunikasi, dokumen, dan juga peluit. Kuis. Jika ada dampak negatif, pasti ada juga dampak positif dari setiap peristiwa. Lalu, apa dampak positif yang dapat kita ambil dari peristiwa bencana banjir? Nah, sebelum lanjut, kita akan memperlihatkan cuplikan video bencana banjir yang pernah terjadi di daerah kami, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Konawe Utara. Banjir paling parah melanda daerah ini terjadi pada Juni 2019 lalu. Data BNPB menyebutkan sebanyak 3 kelurahan dan 38 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Sebanyak 185 rumah warga hanyut, 1.235 rumah terendam banjir, dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala kelurahan harus mengungsi. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara ini diduga disebabkan oleh rusaknya lingkungan dan alam. Konawe Utara adalah daerah dengan penghasil tambang nikel terbesar di bumi Anoa. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan kuis yang kami simpan di awal video tadi. Jadi, dampak positif yang dapat diambil dari peristiwa bencana banjir ialah masyarakat menjadi sadar akan kebersihan lingkungan dan pentingnya melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul serta tidak akan lagi membuang sampah sembarangan. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran video mengenai bencana banjir. Berikut sumber informasi dan profil pembuat video. Itulah tadi video pembelajaran mengenai bencana banjir yang telah kami buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Pesan dari kami, tetap jaga kesehatan. Salam pelajar, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.